Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh menikmati hari yang Tuhan beri. Setelah malam hari kita lewati dengan istirahat dengan baik, dan pagi ini kita bangun dari tidur kita, belum kita beraktivitas, kita rindu mendengar suara Tuhan. Amsal pasal 10, pembacaan kita pada Amsal pasal 10 ini berbicara perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Jadi kita lihat ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan, perbandingan antara orang fasik dan orang benar ini. Ayat 2 berbunyi demikian: harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Yang pertama mengenai harta benda disinggung di sini. Jadi kalau kita punya harta benda tetapi kita mendapatkannya dengan kefasikan, mendapatkannya cara dengan yang tidak benar, maka harta itu tidak akan berguna. Harta itu akan bisa mencelakakan kita, akan bisa menghancurkan hidup kita. Harta itu akan membawa kepada kehancuran. Nah, tetapi jika kebenaran kita lakukan, maka kita diselamatkan dari maut. Jadi jangan pernah kita mencari harta atau kekayaan dengan cara fasik, itu akan menghancurkan. Tetapi kita harus lakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Mungkin kalau kita caranya dengan cara yang benar, yang baik, untungnya nggak terlalu besar barangkali, tidak langsung besar hebat dapat, tetapi itu jauh lebih baik karena akan memberikan keselamatan bagi kita, tidak masuk ke hal maut. Misalnya begini, bisa saja kita melakukan kegiatan tetapi dengan cara fasik, keuntungannya besar sekali, luar biasa kita lakukan hal itu dengan hal yang tidak baik, hal yang jahat atau fasik, maka tinggal nunggu waktu orang akan datang dan memproses kita. Ternyata kita telah melakukan hal yang salah, maka bisa masuk penjara. Sangat menyedihkan, bukan? Tetapi kalau kita lakukan dengan kebenaran, maka berkat itu akan mengalir. Nah, perhatikan di ayat yang ketiga. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Jadi orang benar tidak akan menderita kelaparan. Mengapa? Karena Tuhan memperhatikannya. Tuhan memperhatikan orang benar itu. Nah, ketika kita sebagai orang benar mengalami kesulitan dengan masalah ekonomi, kita berdoa, Tuhan dengar doa kita. Amin. Tuhan kabulkan, Tuhan bukakan jalan sehingga berkat-berkat pun akan mengalir dalam hidup kita. Tetapi keinginan orang fasik bagaimana? Orang fasik ingin tetapi karena dia hidupnya tidak benar, maka ditolak, tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini perbandingan yang kedua, kita lihat bagaimana indahnya hidup sebagai orang benar ini. Tidak akan menderita kelaparan. Yang berikut di ayat 6 berkata begini: berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kita hidup orang benar pasti diberkati Tuhan. Karena kehidupan kita yang benar ini selalu akan mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Perbuatan mereka tidak benar, bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan berkat? Jadi mereka tidak akan mendapatkan berkat. Kita bersyukur, pertahankan hidup benar di hadapan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita. Jangan tergoda dengan pola hidup orang-orang fasik. Yang berikut, bagaimana keadaan orang benar ini? Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat.
tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Jadi begini, ada orang benar, ya mungkin sudah lama dia tiada, tetapi ketika kita mengingat nama itu, kita rasanya senang, diberkati. Wah, terima kasih buat bapak itu ya, buat ibu itu ya, buat opa itu, buat oma itu. Makasih, waduh luar biasa kalau saya mengenang, wah bapak itu, opa itu, oma itu, ibu itu, tante itu, baik sekali. Dia orang benar, dia melakukan hal yang baik. Saya diberkati ya, kalau saya ingat mereka saya sangat diberkati. Saya mau belajar dari mereka. Ya, saya mau belajar dari mereka, kira-kira begitu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana orang ya diberkati oleh Tuhan. Nah, tetapi ketika kita mendengar orang fasik, ya kita dengar namanya, siapa itu? Dia ya kelakuannya kayak gitu. Wah, saya sangat tidak suka sama dia. Dia pernah melakukan hal yang jahat buat saya. Dia melakukan bla 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 segala macam. Jadi nama orang fasik menjadi busuk. Ini kita harus tentukan perjalanan hidup kita. Kalau kita berlaku fasik, maka ketika orang-orang nanti mengenang nama kita, akan membuat orang sakit hati dan tidak suka. Nah, untuk itu kita harus mempertahankan hidup sebagai orang benar. Ayat yang ke-11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Bagaimana kata-kata daripada orang benar? Mulut orang benar itu bagaimana? Dikatakan sumber kehidupan. Jadi kalau orang benar itu berbicara, dia memberi semangat, ya, memberi sesuatu yang positif, ya, menggairahkan, ya. Kata-katanya kata-kata yang penuh makna, membangun. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman, ya. Jadi ada sesuatu yang tidak benar di dalamnya. Ya, kata-katanya hati-hati, waspadai. Kata-kata orang fasik itu bisa saja sepertinya manis, begitu manis. Tapi di balik kemanisan itu ada pedas, ada kepahitan, ada kepedesan atau apa, ada yang apa ya, kalau ini pedes banget sih kalimatnya gitu, apa ya, menyakitkan gitu ya. Kalimatnya pedes, ya, menekan ya gitu ya, menekan, menyiksa. Ya, ada orang bicaranya sih halus, tapi isinya itu loh, nyakitin hati gitu ya. Pernah mendengar ya orang bicara nih pedes, kalimatnya pedes gitu ya. Bukan hanya cabai yang pedes, kata-katanya juga pedes. Ya, ada di antara kita yang suka begitu? Tidak ya? Kalimatnya selalu manis ya, tidak pedas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 14, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Lagi-lagi kita lihat, dipertontonkan perbedaan antara orang bijak, orang benar dengan orang fasik. Ya, orang bijak menyimpan pengetahuan, orang benar itu menyimpan pengetahuan. Tetapi orang bodoh, mulut orang bodoh, ya, kebinasaan yang mengancam. Jadi kata-katanya itu, ya, itu bisa mencelakakan dirinya. Maka ada istilah, hati-hati, mulutmu adalah harimaumu. Ya, sembarangan ngomong, sembarangan bicara. Akhirnya kata-kata orang yang tidak bijaksana ini, orang yang bodoh ini, orang yang fasik ini, akan menyerang balik dirinya sendiri. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan hendaklah kita bijak. Bagaimana kehidupan orang-orang benar di ayat 16? Upah pekerja orang benar membawa kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Nah, ini banyak sekali orang bangga dengan kekayaannya padahal dilakukan secara fasik. Ini hanya membuat mereka hidup di dalam dosa. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Apakah ada orang yang melakukan terus? Ada. Duniawi lah ya. Banyak. Ya. Penipuan. Ya, ada korupsi.
ya ada cara pencurian, ya manipulasi data, macam-macam. Yang penting dapat ya keuntungan yang besar, dapat gaji yang besar, dapat hasil yang besar, tetapi itu sebenarnya ada di dalam dosa. Penghasilannya itu ya karena dia orang fasik, maka penghasilan orang fasik ini membawa kepada dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi tidak akan bisa dia menikmati ya hasil pekerjaannya yang dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang curang. Tidak akan bisa. Ya mungkin dia akan berkata, tidak ada masalah, saya bisa nikmati, saya hidup mewah. Ya, tapi ada titik tertentu di mana uangnya itu pun tidak bisa menolong dia, hartanya tidak bisa menolong dia. Yang ada hanya penderitaan, kesusahan akibat dosa yang dia lakukan. Ini menjadi perhatian bagi kita untuk kita berhati-hati dalam bekerja. Jangan kita lakukan cara-cara fasik. Tetapi orang benar itu, ia membawa kepada kehidupan. Upah bekerja orang benar. Upah bekerja orang benar membawa kepada kehidupan. Wah, ini luar biasa. Jadi lakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Mungkin hari ini ketika kita lakukan, upahnya kok sedikit banget ya. Ya, gajinya kok sedikit banget ya. Tapi kita lakukan dengan cara yang benar, halal. Ya, di dalam Tuhan. Maka nanti kita lihat hasil yang hari ini kecil. Ya, perhatikan perjalanan hidup kita. Ketika kita kerjakan semua dengan cara yang benar, cara yang baik, maka di titik tertentu kita baru lihat, wow, luar biasa. Sampai di sini kok dahsyat ya. Berkatnya luar biasa. Ya, dan membawa kita kepada kebahagiaan. Kita senang dengan berkat-berkat yang kita terima. Kita berkata puji Tuhan. Berkat hari ini, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kehidupan antara orang benar dan orang fasik? Di ayat 20, lidah orang benar itu seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ya, lidah orang benar seperti perak pilihan. Jadi kata-katanya, kembali kita lihat, lidah yang dikendalikan oleh pikiran tentunya. Ya, apa yang kita katakan itu ya bersumber dari pikiran. Apa yang saudara pikirkan kemudian terlihat jelas dari apa yang saudara katakan. Pikiran orang benar itu baik sekali sehingga ketika dia berkata-kata, kata-katanya itu seperti perak pilihan. Jadi baik, indah, menawan, menarik. Ya, orang menyukainya, kira-kira begitu. Senang. Adakah kita ketika berkata-kata orang menyenanginya, menyukainya? Ya, atau ketika kita berkata-kata orang-orang langsung pergi meninggalkan kita karena kata-kata kita tidak baik. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Ya, kalau kita sebagai orang benar, yang terjadi adalah nanti ketika kita bicara orang suka mendengarnya. Ya. Tetapi orang fasik pikirannya nilainya sedikit dangkal. Ya, yang ada juga hanya ya pikiran yang tidak stabil ya, suka marah lah, apalah. Kemudian kelihatan dari kata-katanya ya berkata-kata kotor, memaki dan segala macam. Nah, ini orang fasik gitu. Di ayat 21 berkata begini, bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Jadi kita itu bisa membawa orang kepada kehidupan gitu loh. Ada orang yang mungkin yang sudah susah, ya menderita. Kemudian kita hadir, perkataan kita memberi semangat kepada dia. Kemudian mengarahkan apa yang harus dia lakukan. Ya, kemudian kalimat-kalimat yang kita berikan, kalimat yang memotivasi dia. Sehingga dia bersemangat dan akhirnya dia dipulihkan kembali. Nah, ini mengembalakan banyak orang. Bagaimana perkataan-perkataan kita, mulut kita, bibir kita, adakah bibir yang mengembalakan banyak orang atau bibir yang mencari musuh? Ya, jadi tolong kita bicara itu ya harus bicara baik ya, kalimatnya yang menyenangkan lah ya, jangan judes lah ya, jangan langsung gitu ya, apa-apa langsung skakmat orang ya, ini nggak bagus.
Cobalah berbicara dengan baik, santun ya, lemah lembut. Ya, di situ ada kekuatan, ada power ketika kita mendengar orang kalimatnya itu waduh penuh hikmat. Ya, kita diberkati, kita senang. Nah ini, bibir yang mengembalakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 24, apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskannya. Bila taupan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Jadi orang fasik tidak akan bertahan menghadapi masalah, menghadapi taupan, menghadapi pergumulan. Tidak tahan dia. Kenapa? Dia rapuh sebenarnya. Orang fasik itu rapuh. Kira-kira begini. Yang tadinya keuangan kita bagus, ya memang kita dapatkan juga dengan cara-cara yang tidak tepat. Ini sebagai orang fasik. Ya kemudian ketika harta itu habis, wah dia nggak bisa terima. Wah dia langsung stres berat. Dan bahkan ada yang ya depresi. Ya depresi. Nah ini orang fasik tidak kuat. Tetapi kalau orang benar dia kuat, dia menghadapi. Dia bisa berkata tidak apa-apa saya hadapi. Bahkan ketika hartanya ya lenyap pun oleh karena situasi yang ada, mampu berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah ini orang benar itu. Dan itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Jadi kuat akhirnya kita, nggak apa-apa. Oh ini ada pencobaan. Pencobaan ini adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanku. Jadi ada dasarnya. Tetapi orang fasik dia stres banget, kecewa, putus asa, kehilangan pengharapan. Karena memang kehidupannya adalah kehidupan yang tidak benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi kalau mau usia lebih panjang lagi, takutlah akan Tuhan. Cinta Tuhan. Ya. Jadilah orang benar, hiduplah dalam kebenaran. Nah, berbeda dengan orang fasik, tahun-tahunnya pendek. Ya. Karena hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Hidupnya jauh dari Tuhan. Ya. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Bagaimana harapan kita? Mengapa harapan orang benar menjadi sukacita? Karena pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Kita berharap kepada Tuhan. Kita berharap kepada Allah yang hidup. Karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan permintaan kita. Meluluskan pengharapan kita. Mewujudkan pengharapan kita. Berbeda dengan orang fasik. Mereka berharap tetapi sia-sia. Karena apa? Pengharapan mereka tidak akan terkabulkan. Karena takut akan Tuhan tidak ada pada mereka. Nah, siapa yang memberikan ya berkat-berkat itu? Siapa yang akan memberikan atau meluluskan permintaan-permintaan itu? Kan Tuhan. Nah, kalau kita tidak takut akan Tuhan, bagaimana mungkin kita mendapatkan apa yang kita minta? Orang fasik tidak takut akan Tuhan. Jadi harapan orang fasik itu akan sia-sia. Dia akan berharap menjadi orang hebat. Dia akan berharap menjadi orang yang sukses, yang bahagia. Ya, tetapi harapan itu hanya tinggal harapan. Karena ada titik tertentu ternyata mengalami kehancuran yang luar biasa. Tidak bisa bangkit lagi dia. Karena dia hidup secara fasik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perhatikan di ayat berikut. Di ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang yang tulus, orang benar ini orangnya tulus. Dia ya berjalan pada jalan yang benar. Jalan Tuhan adalah perlindungan. Jadi kita selagi berjalan di dalam Tuhan, kita akan terlindungi dengan baik. Ya, dijaga oleh Tuhan. Ya, kita berada dalam posisi aman kalau kita ada di jalan Tuhan. Tetapi bagi orang yang berbuat jahat, orang fasik, ya jalan mereka itu hanya akan membawa kepada kebinasaan, kehancuran. Wah, ini penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 30. Orang benar tidak terombang-ambing.
untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Orang benar tidak terombang-ambing, tidak ragu-ragu, ya, tidak mengalami kesusahan yang luar biasa. Ya, seperti terombang-ambing itu kalau ada kapal di laut dan laut sedang ada ombak besar, dia waduh antara hidup dan mati, goyang sekali. Nah, orang benar itu tidak akan mengalami situasi seperti itu. Kenapa? Sebab Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memberi ketenangan. Kalau saudara nggak percaya, mungkin hari-hari ini saudara sedang gelisah, dilanda masalah pergumulan yang luar biasa. Coba datang kepada Tuhan, rendahkan diri di hadapan Allah, ambil saat teduh, berdiam diri di hadapan Tuhan, sembah Dia, serahkan bebanmu, engkau akan mengalami lawatan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi engkau tidak akan terombang-ambing lagi. Jiwamu akan tenang. Tidak lagi gundah gulana. Inilah orang benar. Tapi orang fasik, ya akan mengalami kehancuran. Ya karena dia tidak bersandar kepada Tuhan. Mungkin dalam menghadapi masalah yang ada hanyalah bersungut-sungut. Ya marah-marah, ngomel-ngomel, tidak menerima kenyataan. Ya, maka akan menghancurkan hidupnya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 31, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Nah, tentu kita sebagai orang benar jangan sampai lidah kita bercabang. Jangan berkata, Pak, lidah saya nggak bercabang, Pak, lidah saya cuma satu nih. Ya, cabangnya di mana? Oh, cabangnya banyak. Lidah bercabang itu artinya ngomong kacau balau ya, gosip, ngomongin orang. Ya, sekarang A, besok B, C, D, macam-macam. Ya. Jadi lidah itu sangat membahayakan. Bibir orang benar dikatakan tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat perbedaan antara orang benar, orang fasik. Kita berada di mana? Orang benar akan mengalami damai sejahtera. Orang benar akan menjadi berkat karena dia diberkati oleh Tuhan. Orang benar hidupnya tenang. Bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti nggak ada persoalan, bukan berarti nggak ada pergumulan ada, tetapi dia bisa menghadapi dengan tenang. Dia kuat menghadapi situasi apapun. Dia jadi berkat. Bahkan ketika dia sudah tidak ada, ketika ada orang mengingat akan namanya, namanya itu pun menjadi harum, namanya pun menjadi berkat. Orang ingat dia, orang akan mendapatkan berkat ketika orang mengingat orang benar ini. Berbeda dengan orang fasik, hidupnya akan kacau. Ya, harta yang dikumpulkan akan hancur, tidak akan bisa membawa dia kepada kebahagiaan. Orang tidak akan suka kepadanya. Kata-katanya menyakitkan, kata-katanya hanya bikin masalah saja. Perbuatannya tidak memuliakan Tuhan, dan garis akhir hidupnya adalah maut, kehancuran. Mana yang harus kita pilih? Menjadi orang benar atau menjadi orang fasik? Tentu pilihan kita adalah saya mau hidup dengan cara orang benar. Dan saya mau mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Walaupun ada godaan, jangan tergoda dengan cara-cara fasik. Jangan tergoda dengan cara-cara orang bodoh. Jangan tergoda dengan cara-cara orang yang tidak takut akan Allah. Tetapi kita mau pertahankan cara hidup yang benar, hidup sebagai orang benar, dan takut akan Allah. Terus kita pertahankan dalam hidup ini, maka berkat Tuhan akan terus turun atas kita. Dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.